Pentingnya juga mengapa kami mengundang Profesor Dr. Romli Atmasasmita didasarkan pada kapasitas beliau sebagai guru besar Hukum Universitas Padjadjaran yang keahliannya sangat dibutuhkan untuk pembedah ya, dualisme dan disparitas penafsiran hukum antara pasal 2 dan 3 Undang-Undang Tipikor dengan pasal 603 dan 604 KUHP nasional, dan diharapkan perspektif beliau akan memberikan landasan teoritis yang kuat dalam mengkaji perdebatan antara kubu formalis dan progresif ya, pasca putusan Mahkamah Konstitusi nomor 28 ya. Jadi perlu diketahui juga Prof, putusan MK nomor 28 juga berakibat adanya surat edaran dari Kejaksaan Agung, dari Jaksa Agung yang ditandatangani oleh Jampitsus ya, yang menekankan kembali kepada banyak lembaga yang bukan lembaga negara pun bisa menghitung kerugian negara. Nah, sementara di pasal 603 dalam KUHP penjelasan dinyatakan bahwa penghitungan kerugian negara mutlak, ya penjelasan Pak, ya, mutlak itu adalah lembaga negara. Nah ini ada satu dispute menurut saya, dan angle dari manapun, perspektif dari manapun tidak bisa menjadi alasan sehingga terjadi multitafsir. Maka putusan MK nomor 28 juga menyatakan bahwa tidak ada multitafsir sebagai lembaga yang menghitung kerugian negara. Hanya satu, tunggal. Narasumbernya di sini 12 saya baca ya. Narasumbernya 12 ini. Yang penting-penting nggak datang malah Kejaksaan Agung, BPK. Jadi gimana saya harus bicara kalau orangnya nggak ada nih? Bisa disampaikan nanti Pak pada Kepala BPK sama Kejaksaan Agung, Jaksa Agung. Terima kasih. Diundang lah Pak. Karena dialah satu-satunya, mereka lah pengguna satu-satunya ketentuan ini. Yang sering bikin kacau, bukan bikin jadi lebih baik kita. Sebentar sekilas historis Undang-Undang Tipikor. Dulu ketika 98 kita siapkan itu mengganti Undang-Undang 371. Masih ingat ya? Di situ ada unsur kerugian keuangan negara, perekonomian negara. Karena waktu itu negara kita kacau, banyak penyelundupan, perekonomiannya juga susah. Maka dimasukkanlah perlu ada ini, unsur ini gitu. Tapi di dalam rumusan pasal dirumuskan sedemikian rupa bahwa kerugian keuangan negara perekonomian itu akibat dari satu perbuatan melawan hukum atau penyalahgunaan wewenang. Dalam praktek Pak, kerugian negara dulu yang dicari, udah dapat baru dicari induknya, sebabnya dicari. Nah ini kekeliruannya. Ya iya dicari-cari jadinya. Jadi kerugian negara udah ada dicari-cari. Kalau nggak ketemu pun dipaksakan kan begitu Pak. Padahal dalam strategi kita dulu, Undang-Undang Tipikor pasal 32 ayat 1, coba tolong dilihat. Ya, strateginya bukan hanya pidana, penghukuman, juga ganti rugi. Di situ disebut, jika penyidik tidak cukup bukti, tapi ada kerugian keuangan negara, maka penyidik wajib menyerahkan pada Jamdatun. Saya tanya ke Jamdatun, belum pernah katanya Pak. Jadi rupanya di antara institusi di dalam Kejaksaan Agung nggak pernah akur itu. Kenapa? Padahal dipaksakan kan akhirnya. Pasal 23 tuh yang perbuatan melawan hukum SOP saja PMH katanya. Standar procedure itu masuk PMH. Bukan itu maksudnya. Ya kan? Nah, penyalahgunaan wewenang. Lalu Kejaksaan menganggap setiap birokrat yang menyalahgunakan wewenang ada kerugian korupsi. Padahal, nah di dalam undang-undang yang baru ini, pasal 613 Bapak buka ya, Bapak yang buat kan nih, 613, ini KUHP kalau salah, disebut ayat 3, coba ditayangkan kalau bisa, Undang-Undang Penyesuaian Keuangan Pidana, ya, kalau ada administrasi, selesaikan dulu administrasinya, baru pidana yang masuk nih di KUHP yang baru, KUHP
di Undang-Undang 1 2026. Tapi kan tidak peduli nih, kejaksaan juga, KPK juga kadang-kadang dihajar aja, yang penting kan nanti di sidang, kan begitu. Jadi kesimpulan saya ini, Undang-Undang 45 iya, konsisten nggak tahu. Buktinya BPK lembaga negara satu-satunya loh, ya, tidak digubris, muncullah tafsiran macam-macam dengan alasan teknis karena BPK tidak mampu menyelesaikan persoalan korupsi. Kan, nah itu namanya, maksudnya kalau teknis nggak bisa, kepala BPK ngomong ke DPR minta dong 500 gitu rekrut. Kenapa harus dirubah Undang-Undang 45 sehingga BPKP bisa, bahkan hakim bisa, jaksa bisa, gimana ini? Saya juga bingung. Sejak kapan kurikulum fakultas hukum belajar tulis akuntansi? Gak pernah. Gimana ngitungnya tuh jaksa, hakim juga. Aneh, saya juga kadang-kadang berpikir kok lama-lama makin gak keru-keruan nih undang-undang kita ini. Yang tahun 99 katanya hebat, dulu kan hebat tuh reformasi. Wah semangat, nyatanya gak hebat-hebat juga. Malah birokrasi sekarang tidak mau pernah mengambil keputusan, takut seperti Nadiem, seperti Lembong. Gimana ini? Jadi maksud saya, revisi Undang-Undang Tipikor segera. Kalau enggak revisi ya ini aja undang-undang ini nih. Undang-Undang perampasan aset. Rancangan Undang-Undang perampasan aset tindak pidana sudah ada di pemerintah, Kementerian Hukum HAM. Waktu saya di sana udah saya buat itu. Tolong ditanyain tuh ke Pak Menterinya atau Dirjennya. Undang-undang ini aja disegulkan, selesai. Sepertinya nggak perlu lagi macam-macam gini. Karena Undang-Undang perampasan aset Pak, itu ada dua strategi. Ya, in personam forfeiture dan in rem forfeiture. In personam seperti sekarang, pidana orangnya dituntut, hukum dirampas. Kalau in rem nggak usah. Tidak bisa membuktikan kekayaan dari mana, rampas. Orangnya nggak usah dihukum. Saya kira itu yang terbaik daripada dihukum dirampas juga. Udah dirampas ada PUP lagi, pidana uang pengganti. Sehingga Nadiem merasa, kok udah 9 tahun gua. Jadi perampasan aset tolong perhatikan ya.